Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syahrul Rauf dan pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan sebuah paper dengan judul Object Oriented Development Revisite yang diterbitkan pada jurnal IEEE Transaction and Software Engineering tahun 2025. Paper ini sendiri ditulis oleh Grady Butch, dia dibantu oleh tim dari IEEE. Mari kita mulai dengan melihat latar belakang masalah. Pada era 1950 hingga 1980, pengembangan perangkat lunak didominasi oleh pendekatan dekomposisi algoritmik menggunakan bahasa seperti Fortran dan COBOL. Namun, sebagaimana semakin kompleksnya sistem, terutama sistem real-time dan terdistribusi, seperti pertahanan dan antariksa, menciptakan krisis kompleksitas. Inilah yang memicu kelahiran pendekatan berbasis objek atau OOD melalui bahasa seperti Simula, Smalltalk, serta pengenalan prinsip seperti information hiding dari Parnas dan Liskov. Inilah yang kemudian membuka jalan menuju apa yang disebut sebagai zaman keemasan kedua pengembangan perangkat lunak, yaitu pada tahun 1980 hingga 2000. Selanjutnya, tujuan penelitian. Adapun penelitian ini bertujuan untuk merefleksikan sejarah dan dampak pendekatan Object Oriented Development atau OOD, serta mengevaluasi keberhasilan maupun kegagalannya. Lebih dari itu, penelitian ini juga mempertanyakan apakah metode OOD seperti UML dan RUP masih relevan di era baru yang didominasi oleh AI dan machine learning pada saat ini. Selanjutnya, penelitian terkait beberapa kontribusi penting dalam sejarah OOD adalah sebagai berikut. Yang pertama, Smalltalk oleh Alan Kay pada tahun 1972 yang menjadi fondasi dari pemrograman berorientasi objek. Yang kedua, Butch Method di tahun 1982 yang memperkenalkan notasi visual untuk merancang sistem kompleks. Yang ketiga, UML atau Unified Modeling Language pada tahun 1997 yang dikembangkan oleh Butch, Rumbaugh, dan Jacobson sebagai standar pemodelan. Selanjutnya, metode penelitian. Penelitian ini sendiri menggunakan 3 pendekatan utama. Yang pertama, studi historis untuk meninjau evolusi OOD dari Simula hingga UML tadi. Yang kedua, analisis kasus terhadap implementasi OOD pada sistem-sistem kritikal seperti teleskop James Webb dan sistem kontrol lalu lintas udara. Yang ketiga, evaluasi kritis terhadap keberhasilan seperti penggunaan UML untuk mengelola kompleksitas arsitektur serta kegagalan seperti penggunaan pewarisan atau inheritance yang berlebihan dan pendekatan model driven development yang terlalu kaku dan terlalu formal. Selanjutnya, hasil dari penelitian yang dilakukan, hasilnya menunjukkan bahwa OOD memiliki dampak yang signifikan, menguasai sekitar 30-40% pasar pengembangan perangkat lunak. Pada puncaknya, OOD digunakan dalam sistem penting seperti NASA, sistem keuangan seperti Visa, perangkat medis seperti pacemaker, hingga sistem militer seperti pesawat F-16 milik Amerika. Beberapa pelajaran penting yang dapat kita ambil dari penelitian ini adalah hal yang berhasil adalah iteratif development yang kemudian melahirkan pendekatan agil serta penggunaan design patterns. Namun, hal yang kurang berhasil adalah upaya menghasilkan kode otomatis dari model UML yang ternyata terlalu kompleks dan sulit diterapkan. Untuk penelitian selanjutnya, sebagai penutup, penelitian ini membuka kemungkinan integrasi prinsip OOD dengan teknologi terkini seperti artificial intelligence dan machine learning. Contohnya adalah pengembangan coding assistant berbasis large language models dan penerapan prinsip OOD dalam sistem neural simbolik. Demikian presentasi saya, semoga bisa memberikan gambaran tentang bagaimana OOD telah berevolusi dan bagaimana masa depannya bisa beradaptasi dengan perkembangan teknologi terkini. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.